Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini guys ya, ini tanggal 1 Februari. 1 Februari adalah ya 1 Februari ya. Kagak jelas. Intinya begini guys, ini tanggal 1 Februari dan laporan keuangan BRIS memang belum ada di IDX ya guys ya. Dan gue tadi coba lihat Twitter lagi scroll-scroll, ternyata ada yang info bahwa BRIS sudah mencatatkan keuntungan 4,2 triliun laba bersih di tahun 2022 full year. Nah, langsung gue coba cek kan IDX, ternyata nggak ada nih. Oh, ternyata adanya di web dari BRIS-nya itu sendiri dan masih memang belum lengkap ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, gue akan coba cek ya guys ya, dan mungkin angkanya tidak terlalu akurat. Intinya adalah gue pada video sebelumnya sekitar 3 bulan yang lalu lah gue membahas BRIS. Waktu itu harganya 1.400. Gue mengatakan BRIS ini bagus, udah. Kalau punya pegang sahamnya dan nyangkut ya sudah, diamkan saja kalau misalkan lu tidak mau cut loss. Maksudnya bukan tidak mau cut loss sih, sebenarnya saham ini tidak pantas untuk di cut loss sih, karena gue yakin nanti kedepannya akan terus bertumbuh. Kenapa ya? Gue lihat dari data tahun 2020 dan tahun 2021 serta di kuartal setiap tahun 2022. Gue mengatakan pada video ini bahwa BRIS akan berpotensi tumbuh. Penyakitnya BRIS sebenarnya cuma satu, guys. Sahamnya kemahalan. Itu aja, guys. Dan ketika 1.400, gue udah mengatakan ini udah mulai murah nih, guys. Ternyata kan sempat turun ke 1.100 ya waktu right issue kemarin. Sekarang sudah 1.345 dan laporan keuangannya sudah keluar. Nah, ekuitasnya yang tadinya 21 triliun di tahun 2020 naik jadi 25 triliun, naik jadi 33 triliun, datanya sudah berbicara. Begitu pula dengan liabilitasnya memang ada kenaikan, kemudian asetnya juga ada kenaikan. Nah, BRIS ini sebenarnya kalau gue lihat dari dividennya guys ya, sebelum ke dividen kita ngomongin laba bersih lah. Laba bersihnya tadinya 2,1 triliun di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 3,028 triliun, di tahun 2022 menjadi 4,260 triliun. 4,260 triliun. Nah, sehingga kalau lu lihat di laporan keuangan BRIS ya, itu EPS-nya adalah 102. Kalau di laporan keuangan yang di webnya si BRIS itu sendiri. Tapi kalau gue itu kok 92,35 ya. Nah, nanti mungkin ada perubahan ya guys, tapi kita anggap ini angka terburuk guys. Nah, yang menarik dari BRIS ini begini. Dari data ini ya, dari tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, baik ekuitasnya, baik asetnya, baik pendapatannya, kemudian dari laba bersihnya dan EPS-nya itu meningkat terus. Alhasil kesimpulannya adalah menurut gua BRIS ini layak untuk dibeli dan layak untuk di hold, apalagi kalau lu kemarin dapat di harga 1.100, 1.200. Udah, besok di tanggal 2 Februari bisa jadi ketika ada saham seperti ini beritanya sahamnya bisa turun, karena kita tidak jarang melihat kinerja perusahaan bagus tapi sahamnya ternyata turun. Wajar karena ada yang jualan. Tapi dalam jangka panjang, kalau kinerjanya begini terus, dia berpotensi sahamnya ya meninggalkan level 1.300, bisa naik terus. Nah, kalau gue melihat dari dividennya, dia kan di tahun 2021 dia membagikan 24% dividen payout ratio ya guys ya. Kemudian dividen per share-nya itu 18 lah, 18,41 atau 19 perak. Nah, dividen payout rasionya sepertinya BRIS ini sama seperti BBNI. BBNI itu lu coba perhatikan, setiap tahun dia dividen payout rasionya 25%. Anggaplah seperti itu ya guys. Ini kan kita ngobrol santai aja, kemudian kita beranggapan berpotensi BRIS ini sama seperti BBNI. Dia membagikan dividen payout ratio 25%. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 25% dengan EPS yang 92,35 perak ini, maka dia berpotensi membagikan dividen per share-nya adalah 22,58. Nah, yang menarik di sini guys, dia berpotensi membagikan dividen per share 22,58 dengan dividen payout ratio 25%. Tadi gue coba iseng menghitung ya guys, dapat angka segitu. Jadi kalau lu beli di angka sekarang,
di harga sekarang di 1.345 perak per lembar, maka kalau misalkan dia membagikan dividen per share 22,58, dividen yieldnya adalah 1,6. Dan dividen yield 1,6 itu termasuk yang lebih besar daripada BBCA, daripada BBNI, daripada BBRI. Seperti itu. Menurut gue yang menarik di sini, iya, kalau misalkan dia membagikan 25% dividen payout ratio, bagaimana kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio lebih dari 25%? Artinya dividen yieldnya bisa lebih dari 1,6%. Lu bandingkan dengan saham perbankan yang lain, terutama the big bank, guys. Biasanya dividen yieldnya itu memang di antara 0, sekian persen sampai 1, sekian persen. Jadi nggak ada yang 5%, kecuali yang bank pemerintah yang bank BJBR sama BJTM ya guys ya. Kita ngomongin yang the big bank. Kita ngomong karena ya gue beranggapan BRIS ini bisa menyamai big bank itu. Nah, balik lagi ke gue menghitung dari dividen. Yang menarik dari sini, kalau misalkan lu terus hold dengan asumsi sahamnya naik terus ya guys ya dalam jangka panjang nih guys, kemudian nanti EPS-nya bukan 93 perak lagi guys, nanti jadi 100, nanti jadi 150, nanti jadi 200. Sedangkan lu udah punya di harga bawah di 1.345, seperti itu guys, maka nanti dividen yield yang lu dapatkan bisa lebih dari 1,6% lagi. Itu sebenarnya kuncinya yang menarik di situ kalau gue melihat BRIS ini. Nah, kan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin sih, tapi BRIS ini gue percaya masih terus akan bertumbuh ya guys. Nah, dia juga nanti kedepannya gue percaya EPS-nya akan meninggalkan level 100. Bisa jadi nanti 150, bisa jadi nanti 200, 250, 300. Sehingga potensi dividen per share yang lu dapatkan lebih besar. Sudah mendapatkan dividen yield yang makin lama makin meningkat, lu juga bisa mendapatkan capital gain-nya. Nah, seperti itu guys, yang menarik dari BRIS kalau menurut gue. Jadi paling itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan ini adalah sekilas mengenai BRIS itu sendiri. Kesimpulannya menurut gue BRIS layak beli dan layak hold. Kalau misalkan besok bagaimana, sahamnya naik apa turun? Ya kalau misalkan ngitungnya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, ya namanya saham kalau nggak naik kan turun gitu. Cuman kita lihat dalam jangka panjangnya, BRIS ini kesimpulannya adalah layak di hold. Apalagi kalau lu punya di harga bawah, kemudian layak untuk dibeli. Paling gitu aja guys ya. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, ini menurut pendapat gue pribadi. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.